Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895. Kelas Manajemen A2 Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasional 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Supply Chain Management. Baik, Supply Chain Management sering disebut dengan SCM. SCM menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini, sehingga banyak yang mengimplementasikan SCM sendiri, merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus, mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecek sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya sehingga semua perusahaan akan berperan dalam pemasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat, metode atau pengelolaannya. Baik, selanjutnya ada tujuan SCM. Ada beberapa tujuan dari SCM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti manajemen perdagangan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Selanjutnya ada fungsi Supply Chain Management. Ada beberapa fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya dan juga survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang akan bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Selanjutnya adalah proses SCM. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan atau diretur produknya, layanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang, apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam SCM ada beberapa permainan rantai pasokan yang terlibat dalam supplier, manufaktur, distributor, retail, outlet, dan juga customer. Baik, selanjutnya ada strategi SCM. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan. Baik, selanjutnya ada strategi SCM. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Satunya adalah dengan melibatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas
dengan ketepatan waktu tersebut.